Selamat Siang, Pungki. Iya selamat ini. ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang buat semua ibu-ibu dan bapak-bapak, kakak-kakak yang hadir hari ini. Baik, hari ini kita di sini sudah ada pembicara yang sangat sangat bagus sekali nih Bu. Saya tadi sudah diberitahu tentang daftar riwayatnya. Tapi sebelum saya membacakan daftar riwayat hidup dari Bu Agustina Twinky, kami persilakan untuk Bu Kasih kami yang tercinta, Bu Wayuti Eri Prastiwi, untuk membuka acara kita hari ini. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join, sudah ada 180 ya. Sudah ada 190 partisipan yang ada di sini. Nolnya nggak ada nih. Terima kasih Mbak Twinky sudah gabung di tengah-tengah kami. Kami memang punya media yang namanya Bonsai. Mungkin yang beberapa partisipan baru bergabung, sedikit kami perkenalkan tentang produk media kami. Jadi kami kebetulan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kami punya media yang namanya Bonsai, obrolan online santai yang akan kita kemas selama 2 minggu sekali. Di Bonsai ini banyak sekali yang bisa kita sharingkan di situ. Karena memang judulnya adalah obrolan online santai, jadi memang kemasan dari materi ataupun kemasan dari cerita yang mengalir di Bonsai itu kita buat sesmooth mungkin, sesantai mungkin. Nah, kali ini kita semua akan mendengarkan tentang apa sih disleksia, tanda-tandanya disleksia apa sih, kemudian mungkin kalau kita tahu beberapa orang terdekat dari kita, saudara kita yang punya ciri-ciri dari disleksia, nanti bisa menghubungi Mbak Twinky, gitu ya Mbak Twinky ya? Boleh. Konsultasi ataupun apapun yang mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan ke Mbak Twinky terkait bagaimana sih terapi atau penanganan dari anak dengan disleksia. Sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucap syukur, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua bisa diberikan kelancaran untuk kegiatan kita kali ini. Sedikit perkenalan, Mbak Twinky ini adalah teman baik saya, baik sekali. Kita jarang ketemu, tapi secara online kita dekat. Ini yang menjadikan saya ingat kita punya teman yang mungkin bisa kita ajak berbagi untuk di media Bonsai ini. Tapi monggo teman-teman semuanya yang hadir di sini, kalau misalkan punya beberapa ide atau punya unek-unek, saya juga punya loh narasumber ataupun teman yang bisa kita ajak berbagi di media Bonsai kita, monggo silakan, kami sangat welcome sekali, kami sangat menunggu kalau informasi-informasi itu bisa selain kesehatan, ada bagaimana sih cara menggunakan padu padan cantik busana di era lebaran pada waktu pandemi, bagaimana sih kita bisa merias mata sehingga walaupun di masa pandemi yang tertutup hidung dan mulut, mata kita tetap terlihat menarik. Itu beberapa hal yang biasanya kita kemas dalam media Bonsai kali ini. Sebelum kita mulai acara, tepuk tangan yang ikhlas dan meriah untuk Bu Twinky. Mbak Twinky, terima kasih sudah join di tengah-tengah kita. Mbak Pungki akan memandu acara sampai selesai. Nanti di akhir tanya jawab kita mungkin akan bisa memberikan beberapa cenderamata ya Mbak Twinky. Bagi yang hadir di Bonsai kita kali ini. Monggo kami persilakan Mbak Twinky, Mbak Pungki. Aduh bingung Mbak Pungki sama Mbak Twinky hampir sama. Hampir mirip. Hampir mirip. Mbak Pungki untuk bisa memandu acara ini, dan terima kasih Mbak Twinky juga sudah bergabung di acara kita kali ini. Matur nuwun, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Bu Twinky, sedikit informasi juga buat teman-teman. Jadi acara Bonsai ini kita lakukan 1 bulan 2 kali, Bu. Setiap 2 minggu sekali kita mengadakan Bonsai obrolan santai. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan tanda jempol kalau ingin langsung berinteraksi atau lewat media chat. Jadi pertanyaannya bisa kita kumpulkan dulu di chat, nanti kita di akhir seksi nanti kita tanya jawab gitu ya Bu Twinky ya. Baik. Saya bacakan dulu untuk daftar riwayat hidup.
Nama lengkapnya Bu Agustina Twinky Indrawati, Sarjana Psikologi CHT. Nama panggilannya Twinky, tempat tanggal lahirnya dari Surabaya, 4 Agustus 1974. Kemudian alamat rumahnya di Citra Fajar Golf, AT 1000, Blok C, 1014 Sidoarjo. Baik, untuk pendidikan formal dari Ubaya Fakultas Psikologi tahun 1993 sampai 1998 dan CAE College of Alliance Educator 2014 sampai 2015. Kemudian pendidikan informalnya juga sangat banyak ini Bu ya. Brain Gym 2008, Quantum Touch 2008, Hipnoterapi 2011, Reiki 2021. Terus kegiatan saat ini adalah pendiri dan pimpinan dan konselor di EC Terapi dari Juni 2004 sampai sekarang ya Bu. Kemudian Sebaya Terapi and Shadow Teacher Sidoarjo 2016 sampai sekarang. Kemudian di Sebaya Terapi and Shadow Teacher Malang dari November 2019 sampai sekarang. Dan Sebaya Riang Surabaya Desember 2020 sampai sekarang. Wow. Sangat banyak sekali kegiatannya Ibu ya. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini. Baik, sesuai dengan yang kita akan bahas hari ini yaitu yuk lebih memahami disleksia pada anak. Nah, ini jujur Bu, bagi orang awam kayak saya yang baru punya anak ini, disleksia ini suatu hal yang masih awam sekali Bu. Jadi mungkin teman-teman juga sama kayak seperti saya Bu yang belum mengerti. Nanti bagi teman-teman juga bisa bertanya ya, apa itu tentang disleksia. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Pungki, terima kasih Bu Wahyu, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini siang-siang, mungkin masih kerja ini ya, di sela-sela kerja menyediakan waktu untuk dengerin saya. Banyak sekali tadi ya, terutama yang ini yang dibacakan Bu Pungki tahunnya. Aduh, kelihatan Bu kalau saya sudah tua ini. Masih cantik kok Bu. Nggak kelihatan Bu, online soalnya. Coba kalau ketemu. Ya, betul. Kalau kata-kata disleksia mungkin sudah mulai banyak orang yang sudah mulai dengar-dengar gitu ya mengenai disleksia, karena ini sudah terakhir-terakhir ini sudah booming. Cuman kalau misalnya kita searching di Google atau mungkin pengetahuan umum ya, sebatas pengetahuan umum, banyak sekali Bapak Ibu mungkin yang menangkapnya kalau disleksia itu hanya sekedar kesulitan baca tulis gitu ya. Padahal sebetulnya itu lebar Bu, luas, tidak hanya sekedar baca tulis aja gitu ya. Oke, sekarang kalau anak disleksia itu kan sering salah persepsi ya. Jadi biar siang ini kita semua di sini tidak salah persepsi, jadi kita samakan dulu persepsinya. Kita membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Yang disebut anak berkebutuhan khusus itu apa sih sebetulnya ya? Anak berkebutuhan khusus adalah semua anak yang membutuhkan perilaku khusus, perlakuan khusus. Ya, saya lupa ya, slide-nya belum nyalakan. Makasih Bu. Ya, jadi kalau kita ngomong soal ABK ya, anak berkebutuhan khusus, jadi semua anak, termasuk anak-anak dengan penyakit tertentu, mungkin bawaan dari lahir atau mungkin sudah mulai beranjak besar kemudian baru sakit, misalnya seperti anak-anak dengan epilepsi, anak-anak dengan sinus, polio, sampai kanker dan sebagainya, ini juga termasuk anak-anak ABK. Tetapi siang ini kita batasi bukan anak-anak dengan penyakit gitu ya, tapi kita lebih ke gangguan perkembangan gitu ya. Terus saat ini kalau kita melihat di slide ya, ABK itu dibagi menjadi dua. Kalau kita ngomong soal IQ ya, dari yang sebelah kiri itu kecerdasan normal. Normal itu kalau kita ngomong soal skor IQ artinya 90 sampai 109. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini sudah pernah ya ngeteskan anaknya, 90 sampai 109 itu masuk normal, gitu ya. Untuk yang sebelah kiri adalah kecerdasan yang normal. Normal rata-rata sampai rata-rata ke atas.
Kalau yang di sebelah kanan itu di bawah rata-rata. Ya. Kalau yang di sebelah kiri yang normal, yang masuk di dalamnya itu anak-anak dengan KBS, disleksia itu masuk di situ, ADHD yang nggak bisa diem itu ya, attention deficit hyperactivity disorder, kemudian gifted itu yang IQ-nya 130 ke atas. Jadi anak-anak yang pintar sekali ya seperti Habibie gitu ya, itu ternyata juga masuk ABK loh. Kenapa? Karena mereka membutuhkan perlakuan yang khusus, membutuhkan pembelajaran yang khusus untuk bisa mengakomodasi semuanya. Kemudian anak-anak dengan Asperger syndrome, Asperger, PDD, dan autis itu masuk dalam satu payung ya. Cuma memang mereka dibedakan dari tingkat IQ-nya. Kalau Asperger itu sampai 120 ke atas, PDD itu normal, kemudian yang autis itu masuk yang kecerdasan di bawah rata-rata. Kalau di kecerdasan di bawah rata-rata ada autistik, ada CP, ada Down syndrome yang mukanya sama itu ya, wajahnya sama. Kemudian anak-anak dengan intellectual disability, kalau dulu kita kenal dengan retardasi mental. Nah, sekarang istilah barunya adalah intellectual disability. Kemudian anak-anak dengan sindrom Rett, gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang kiri, yang kecerdasannya normal sampai normal ke atas. Cuma banyak pertanyaan dari orang tua. Kok bisa sih Bu, anak saya ini disleksia? Oh, anaknya lo pinter ya. Dia ajak ngomong nyambung, ditanya ini pinter, dia bisa bercerita, malah mungkin dia bisa menjelaskan misalnya kesukaannya tentang pesawat gitu ya, kayak Habibie. Dia bisa menjelaskan secara detail pesawat itu model-modelnya, dalamnya bagaimana, terus dibuat tahun berapa dan sebagainya gitu ya. Tetapi kok bisa dimasukkan ke bisa dimasukkan ke disleksia. Oke. Monggo Ibu lanjutnya. Ya, lagi Ibu. Ya, ini ya. Kalau dibagi berdasarkan IQ, kesulitan belajar ada 2, kesulitan belajar spesifik, ya, dan kesulitan belajar atau kesulitan belajar umum. Kalau kesulitan belajar umum itu kita lihat di kotak yang sebelah kanan. Sekarang kita membahas yang kotak di sebelah kiri, yang KBS, kesulitan belajar spesifik. Di dalamnya ada 3, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Tapi untuk siang ini kita hanya membahas mengenai disleksia saja. Karena kalau 3-tiganya dibahas panjang dan lama. Ini waktunya hanya 1 jam kurang mungkin ya kalau untuk saya ngomongnya ya. Iya, Bu. Lanjut. Lanjutnya Ibu, monggo. Ya, sebentar, Bu. Ya. Nah, oke. Anak bisa didiagnosa sebagai disleksia, sebagai penyandang disleksia itu harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, IQ harus normal sampai normal ke atas. Rata-rata sampai rata-rata ke atas itu yang harus kita pegang ya. Jadi bukannya dia rata-rata ke bawah. Jadi dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa menyebutkan nama benda dan sebagainya. Bukan karena IQ-nya di bawah rata-rata, tetapi rata-rata sampai rata-rata ke atas. Selain IQ, mereka juga memiliki 3 gangguan berbahasa, yaitu bahasa lisan, tulisan, dan sosial. Kalau di 3-tiganya ini nggak ada, artinya nggak bisa dimasukkan ke disleksia. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kayak misalnya lupa-lupaan, nanti ada lupa-lupaan ya Bu, saya juga sering lupa-lupaan, apa saya disleksia? Nggak bisa, hanya dengan satu aspek saja kita langsung mencas anak ini disleksia. Jadi harus dilihat lebih lengkap. Monggo Ibu lanjutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama gangguan lisan, gangguan bahasa lisan ya. Jadi anak didiagnosa sebagai disleksia kalau sudah usia 7 tahun. Dengan anggapan mereka sudah terpapar dengan akademik. Gitu ya. Tetapi apabila usia 7 tahun baru terdeteksi, sebetulnya sudah terhitung terlambat. Kenapa? Ingat, anak-anak disleksia itu IQ-nya normal. IQ-nya rata-rata. Jadi mereka paham sekali. Kenapa kok temanku bisa jawab pertanyaan guru, kok aku nggak bisa ya? Kenapa temanku sudah bisa baca tepat, kok aku nggak bisa ya? Nah ini loh, ini yang akhirnya self esteem-nya nanti bisa turun gitu ya. Nah untuk membantu menaikkan self esteem ini jauh lebih sulit daripada kita mengajarkan membaca tulis. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi buat ibu-ibu yang di sini, Bapak Ibu,
bisa mulai checklist ya, checklist mungkin ke anak-anaknya sendiri atau mungkin ke diri sendiri. Di checklist dulu aku kayak begini apa enggak ya? Atau sekarang masih ke bawah apa enggak begitu ya. Oke, gangguan bahasa lisan bisa kita lihat pada anak-anak masih di preschool ya, prasekolah. Kosakatanya terbatas. Jadi kalau ngomong bisa jadi dia ngomongnya banyak, tetapi kosakata yang digunakan ya cuma itu aja, nggak bertambah. Kalau dibandingkan dengan anak lain, kita tahu kalau anak kita ada sesuatu, kalau kita membandingkan dengan milestone atau tahap perkembangan yang umum. Anak usia 2 tahun, wah sudah ngomongnya cerewet gitu ya, banyak ngomongnya. Tapi kok anakku ngomong cuma itu aja ya. Yang lainnya lebih banyak dengan bahasa tubuh, tunjuk lah, dengan ekspresi dan sebagainya. Itu. Kemudian disartikulasi. Disartikulasi itu banyak kata-kata yang berubah. Misalnya buku menjadi duku atau kubu kebolak-balik gitu ya. Kemudian sapam jadi saptam gitu. Jadi terbolak-balik, disartikulasi. Kemudian sering menggunakan kata ganti. Ini, itu, di sana, yang itu loh, Ma. Temanku yang itu loh, Mama tahu kan di sana itu loh yang kita ketemu yang dulu gitu, atau yang kemarin. Sering menggunakan kata ganti. Bisa dicek juga mungkin untuk Bapak Ibu gitu ya, ke temennya mungkin ya, temennya apa mungkin ada diseleksianya, bisa dilihat juga di sini. Misalnya bilang, Mbak, ayo kapan-kapan ke TP misalnya, ayo kapan-kapan ke TP Mbak, itu loh baju yang itu loh, yang kapan hari kita lihat itu, ayo kita kelihatannya bagus loh yang itu. Menggunakan kata-kata ganti ini itu ya. Kemudian salah terminologi, penggunaan kata yang tidak tepat dalam satu kalimat. Mama, guruku yang baru itu panjang sekali. Ya, bilang tinggi. Kolam renangnya tebal. Atau misalnya di lantai ada tumpahan air, dia bilang lantainya licin, sebetulnya airnya ya licin. Tuh. Salah terminologi. Kemudian persepsinya terbalik. Nah, biasanya ibu-ibu ini ya. Ya bapak-bapak itu selalu bilang ini ibu-ibu ini pasti yang begini yang ngasih rating salah. Ngasih sign salah. Atau kita ngomongnya, itu loh Mbak, yang di sebelah kiri itu loh Mbak, tapi kita nunjuknya ke sebelah kanan. Atau kita kasih rating gitu ya, sepeda motor atau mobil ya. Kita ratingnya ke kiri, tapi ternyata kita beloknya ke kanan. Kita ratingnya ke kanan, ternyata kita beloknya ke kiri. Itu. Kemudian bercerita tidak runtut. Ngomongnya sudah banyak, tapi tidak beraturan, SPOK-nya juga harus diperhatikan ya Ibu. Kemudian berceritanya nggak runtut. Jadi kadang tuh kita bingung ini cerita apa tuh anak ini ya. Kok ujuk-ujuk ngomong tapi nggak jelas ini yang diomongkan siapa, kapan, nah, itu nggak jelas. Ini ya, berceritanya tidak runtut. Sulit mengikuti instruksi majemuk. Misalnya begini, adik tolong ambilkan tas mama yang kecil, dek yang warna biru di lemari atas ya, di kamar yang nomor berapa gitu, misalnya kamarnya banyak gitu ya. Nah itu dia bisa jadi langsung lari naik ke atas, tapi sampai di sana dia turun nggak apa-apa, karena dia bingung yang disuruh ini apa. Instruksinya banyak. Dia harus mengenali dulu tas biru kecil itu seperti apa, di lemari atas tuh lemari yang mana, gitu ya, di kamar nomor sekian tuh kamar yang mana, gitu. Kemudian mudah lupa, ya mudah lupa. Mungkin berangkat dia membawa ini ya kotak makanan sama tempat minum, pulang nggak bawa ya. Atau kalau anak saya nomor 2 itu sering ya dari TK itu pulang itu selalu hilang pensilnya, hilang penghapusnya, hilang kalau ditanya di mana gitu ya, atau lupa tahu gitu. Nah, puji Tuhan begitu SMP mengalami peningkatan, Bapak bukan lagi pensil tetapi sekarang tepak makan gitu ya, Tupperware jadi pusing mamanya ya. Itu jadi mudah lupa. Atau kita mungkin kalau kita yang sudah dewasa lupa meletakkan kunci mobil, lupa meletakkan kunci rumah. Loh tadi itu perasaanku di sini, kok dicari kok nggak ketemu gitu ya. Atau misalnya habis masak gitu ya, lupa matiin kompor. Atau bikin nasi, lupa nyetekin magicom-nya. Gitu ya. Itu lupa-lupa itu. Kemudian sulit mengikuti ritme.
Yang seperti kita tahu, kalau anak-anak playgroup TK itu ada kegiatan yang mengikuti irama. Jadi misalnya pagi dinyalain sama gurunya lagu, mereka harus mengikuti. Nah ini bisa kita lihat, teman-temannya pada ke kanan, dia ke kiri sendiri. Temannya ke kiri, dia ke kanan sendiri. Gitu ya. Atau terkesan kikuk, bingung mana sih yang harus digerakkan tuh yang mana, yang kanan apa yang kiri gitu. Itu bisa dilihat di situ. Ini baru gangguan bahasa lisan. Ya, coba Bapak Ibu di sini bisa sekalian checklist. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan bahasa tulisan. Nah, ini kalau sudah mulai menulis ya, mungkin di TKB itu sudah terlihat. Jadi sulit membedakan bunyi fonem. Fonem itu bunyi yang terkecil dari huruf. Kalau kita tahu bentuknya begini ya. Nah, ini B. Ini adalah nama huruf. Tetapi bunyinya bukan B, tapi B. Gitu ya. Jadi kalau nama huruf itu A, B, C, D, kalau fonem itu A, B, C, D. Nah, ini dia kesulitan di situ. Makanya banyak anak yang kesulitan juga pada saat mereka didikte. Karena yang didengar itu hampir-hampir mirip. Antara B sama D itu mirip. Rumah kenapa sih kok hanya hilang? Karena buat dia nggak kedengeran tuh, hanya itu nggak kedengeran. Yang dia dengar tuh hanya RUMA aja, gitu ya. Kemudian bingung membedakan bentuk. Bentuk yang sama antara B dengan D, hanya berbeda posisi perut saja dia sudah bingung. Ini mana yang B, mana yang D, gitu ya. Nama juga bingung, gitu ya. Kemudian angka yang mirip kayak 2, 5, gitu ya, hampir mirip. Kemudian 6, 9 itu sering kebolak-balik. Kemudian menulis tidak sesuai kaidah, baik terbalik, tertukar, ukuran terlalu besar, kecil, berantakan. Saya punya murid, IQ-nya tinggi sekali, 130 berapa, hampir 140 ya. Jadi gifted, tapi gifted disleksia. Dia bisa menulis terbalik. Jadi menuliskan harusnya dari kiri ke kanan. Dia menulisnya itu dari kanan ke kiri dengan semua huruf terbalik. Jadi kalau B ya terbalik, dan membacanya juga harus dari kanan loh, tidak membacanya dari kiri. Jadi kalau rumah, dia bisa nulisnya itu H dulu ya, HAMUR gitu ya. Dan tapi dia bisa membacanya dari belakang, rumah gitu. Jadi seperti ini ya, seperti tulisan yang baru bisa terbaca kalau kita hadapkan ke cermin. Gitu. Kemudian ukuran terlalu besar, kecil, berantakan. Mereka kesulitan kapan menggunakan huruf besar, kapan menggunakan huruf kecil. Ya sudah diberitahu berkali-kali tetapi tetap lupa. Tadi ya yang kita ingat ya, mudah lupa ya. Kemudian huruf atau kata sering hilang. Terutama kalau misalnya disuruh menyalin. Kalau menyalin itu kan sebetulnya hanya memindah saja. Dari papan tulis dipindah ke bukunya. Ini masih banyak yang hilang. Tidak tahu huruf atau mungkin kata atau bahkan kalimat kalau misalnya banyak. Kemudian sulit menyusun kata menjadi kalimat. Kalau di kelas 2 SD, kalau nggak salah ingat, ada pelajaran bahasa Indonesia ya, tulislah kalimat dengan kata-kata di bawah ini. Nah, ini anak-anak bingung. Kata-katanya itu dia tidak tahu artinya, kemudian membuat kalimat itu harus dari mana, ini dia bingung. Gitu ya. Kemudian sulit menggunakan kata sambung dan dikedari. Kalau sudah lalu, ya pakai lalu terus. Gitu ya. Kalau anak-anak disuruh bikin karangan gitu kelihatan nanti. Ini dan ini pergi ke sini. Lalu mereka pergi ke, lalu mereka membeli. Gitu ya. Jadi lalu pakai terus atau mungkin nggak ada gitu ya. Itu gangguan di bahasa lisan. Kemudian yang ketiga adalah gangguan bahasa sosial. Monggo Ibu lanjut. Oke. Gangguan bahasa sosial. Untuk gangguan bahasa lisan dan gangguan bahasa tulisan, apabila anak sudah kita intervensi di awal, kemungkinan besar itu akan hilang. Gitu ya. Mereka akan menemukan coping strategi untuk mereka bisa membenahi. Tetapi gangguan di bahasa sosial ini yang harus kita ingat, kelihatannya gampang, kelihatannya remeh, tetapi ini bisa mereka bawa sampai besar loh kalau enggak dibenerin dari sekarang, kalau enggak diintervensi dari sekarang. Misalnya mereka sulit memahami postur dan bahasa tubuh lawan bicara. Gurunya sudah mendelik gitu ya, atau mamanya ya sudah marah, aduh rasanya sudah muka ini merah semua, tapi anaknya lempeng.
gitu ya. Jadi anak tidak paham, ini mamaku lagi marah. Gitu. Atau mungkin pulang dari pergi, mamanya capek, diem aja gitu, anak sudah mikir, wah mama ini marah nih sama aku. Gitu ya. Jadi mereka tidak paham dengan postur atau bahasa tubuh. Kemudian sulit memahami kata-kata sifat yang abstrak. Seperti misalnya kalau di pelajaran Nggak ada PPK suaranya, Pi. itu ada pembelajaran yang Suaranya ada hilang. ada yang suaranya hilang. Nggak ada. Ya, tanggung jawab pun itu termasuk kata-kata abstrak sulit ya untuk diajarkan. Nah ini dengan anak kita bingung dengan yang disleksia ya. Kemudian sulit memahami pragmatik kata-kata sehari-hari. Kapan sih dia harus menggunakan, kalau kita ngomong bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu kan ada nguko, ada kromo ya. Kalau nguko itu lebih ke teman gitu, kalau kromo digunakan untuk orang yang lebih tua. Lah di bahasa Indonesia sebenarnya juga ada. Misalnya dengan orang yang lebih tua kita nggak boleh ngomong kamu gitu, atau siapa namamu. Nah itu kan nggak boleh ya. Nah ini anak-anak kita yang diseleksi ini bingung penggunaan pada saat dia di situasi sosial yang beda. Jadi akhirnya terkesan tidak sopan karena tidak mengikuti norma sosial. Dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya dia bisa bilang, kamu kok telat? Nggak sopan ya, tapi sebenarnya dia nggak paham. Atau misalnya anak saya, waktu itu ada seorang romo yang sakit gitu ya di gereja. Kemudian saya bilang sama anak saya, Nay coba lihat itu ada romo. Gitu. Dia nyeletuk langsung ngomong banter gitu ya, kenceng gitu. Padahal waktu itu sebelum pandemi, jadi gereja kan penuh ya. Dia bisa ngomong, romo masih hidup ya ma. Gitu. Ini kata-kata ini loh. Kalau didengarkan orang kan kayaknya, anak ini doain supaya romo mati. Romonya meninggal. Tapi sebenarnya mereka nggak ada niat untuk ke sana. Ya. Atau kalau anak saya yang kedua, celetukan-celetukan yang tiba-tiba muncul. Nah, ini kadang terkesan tidak sopan atau mungkin menyakitkan hati. Nah, ini mereka nggak paham. Tuh ya, ini bahasa tubuh dia nggak paham gitu ya. Terus pragmatiknya juga kacau. Kemudian sangat baku dan kaku terhadap aturan yang dipahami. Seperti contohnya anak saya nomor 1. Banyak sekali anak saya ya. Semua diseleksia gitu. Yang nomor 1 ini sangat-sangat saklek dengan aturan, terutama aturan apapun, terutama di lalu lintas. Pada saat dia sudah diperbolehkan untuk nyetir mobil gitu ya, ada jalan yang hanya satu arah. Ini kan banyak ya teman-teman kita yang benar-benar thinking out of the box ya. Jadi biar cepat dia melawan arus gitu ya. Kalau kena anak saya ya dia akan memberhentikan mobil itu tepat di depan sepeda motor yang salah jalur. Dengan anggapan dia yang salah, aku yang benar, dia harus balik gitu ya. Tanpa memperhatikan di belakang ini sudah banyak yang ngelakson, yang tantin. Lah ini dia kekeh dengan pendiriannya. Kalau ini satu jalur ya satu jalur, dia yang salah dia harus balik gitu ya. Ini. Jadi kaku terhadap aturan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, harus remedial ini ya, harus remedial. Jadi anak bisa didiagnosa sebagai disleksia apabila pertama IQ-nya harus normal sampai normal ke atas. Kedua, mereka harus mengalami atau ada gangguan di 3 bahasa. Bahasa lisan, tulisan, dan sosial. Tetapi yang ada di, kayak misalnya ini yang sudah di layar ini ya, gangguan bahasa sosial, kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin ya, tidak semuanya harus ada, tetapi ada salah satunya. Nah, ini baru bisa dikatakan bahwa dia adalah disleksia. Dan konsepnya atau mulai gangguan ini sudah ada sejak kecil. Jadi mudah lupanya itu sudah ada dari kecil, kemudian ngomong yang seperti itu atau ngomong terlalu cepat atau terkesan tidak sopannya itu ya ada dari kecil gitu. Yang hilang huruf dan sebagainya, terutama yang double-double kayak mengganggu double G, hilangnya itu mulai dari kecil gitu ya. Kalau lupa-lupanya pada saat di usia saya sekarang artinya faktor U, bukan disleksia gitu ya. Usia dan utang. Jadi kalau disleksia harus sudah ada sejak anak masih kecil. Gitu.
Monggo Ibu, lanjut. Nah, tadi di awal saya sudah katakan, jadi disleksia itu tidak hanya sekedar gangguan berbahasa, maaf, tidak hanya sekedar gangguan di akademik ya, tidak hanya sekedar kesulitan atau kebolak-balik dan sebagainya, tetapi ternyata kompleks banget. Ini kalau kita gambarnya kompleksnya seperti ini gitu ya. Kebanyakan anak-anak ini yang terlihat di gangguan perilakunya dulu. Kenapa setiap pelajaran tertentu dia bikin ulah? Kenapa di setiap pelajaran tertentu dia selalu izin ke kamar mandi dan nggak balik-balik? Kenapa di setiap pelajaran tertentu dia bisa sembunyi di bawah meja? Nah, ini yang terlihat di gangguan perilaku ya. Jadi banyak sekali mama-mama atau orang tua yang datang ke kami adalah yang keluhannya adalah di gangguan perilakunya. Tidak bisa diem, Bu, anaknya usil sekali, Bu, ngomongnya banyak sekali dan sebagainya. Setelah kita lihat ternyata ada disleksianya gitu ya. Karena mereka mengalami gangguan di berbahasa, kesulitan untuk ngomong apa sih yang dia rasakan. Kesulitan untuk ngomong apa sih yang dia pikirkan, akhirnya yang terlihat adalah di gangguan perilaku dan di gangguan sosial emosi. Mudah marah. Kalau disuruh belajar, suruh baca karena dia kesulitannya di situ, otomatis dia marah. Ya, dia bisa bilang, otakku ini lagi freeze, Mama, otakku lagi membeku, ada yang seperti itu, gitu ya. Kemudian bisa marah-marah, bisa dilempar, disobek dan sebagainya. Kenapa ya? Karena dia kesulitan di situ dan dia kesulitan untuk ngomong. Ma, aku ini nggak bisa baca tulis, aku ini kesulitan ini. Nah, ini karena dia nggak bisa ngomong, akhirnya yang terlihat itu, gitu ya. Kemudian mudah lupa. Habis diajarin malam, apal deh, apal Ma, bisa ya, bisa. Besok bagus ya ulangannya, iya. Begitu pulang, Ma, 3. Begitu kita lihat soalnya, lu ini kan soal kemarin toh, Kak, kamu lu sudah bisa. Jawabannya apa? Lupa. Gitu ya. Jadi mudah lupa. Jadi mereka sebenarnya dengan cara-cara tertentu, nanti ada caranya, dengan cara-cara tertentu mereka bisa cepat hafal, tetapi sekaligus mereka juga gampang lupa. Gitu ya. Jadi memorinya ini naruhnya itu nggak teratur. Jadi pada saat mereka butuh untuk nge-recall dia kesulitan gitu ya. Nge-recall ini ya working memory gitu ya. Jadi ilmu atau pengetahuan baru yang sudah mereka simpan, begitu mereka panggil, nah ini mereka bingung ini yang mana itu dimasuk di working memory ya, working memory terbatas. Sulit sekuen. Sudah SD, kayak anak saya sudah SD kelas 4 tapi masih kesulitan di urutan huruf gitu ya. Urutan huruf jadi A, B, C, D itu dia masih belum hafal. Atau urutan bulan dalam 1 tahun. Atau urutan hari dalam 1 minggu. Nah, ini dia bingung. Sudah tahu dia harus mulai dari Senin, tapi nanti pasti kacau. Tengah-tengahnya kacau atau terakhirnya kacau. Kalau anak saya nomor 3 diminta untuk menuliskan nama-nama bulan dalam 1 tahun, selalu yang dituliskan hanya 11 bulan. Ya. Tapi dia tahu, loh, kok cuma 11 ya, Maya? Dihitung sama dia, oh ini hilang. Dibuat lagi sama dia di sebelahnya, tapi ada bulan lain yang hilang lagi. Ya. Kemudian daya ingat jangka pendek juga terbatas, yaitu tadi udah lupa ya. Ya. Jadi inilah yang dialami oleh anak-anak disleksia. Kasihan ya. IQ-nya Iya. ini loh. Konsep. Kesulitan akademik Ya anak. dalam kehidupan sehari-harinya. Maaf Bu, Twinkie ini di mute, ke mute. Oh ya maaf Bu, ada salah teknis. Nah sudah dibuka kembali. Ya. Baik Bu Twinkie, ini ada saya kasih pertanyaan, Bu. Ini ada yang mau bertanya. Oh boleh, tapi ini belum selesai, enggak apa-apa ya Bu? Oh gitu ya, baik. Atau menunggu diselesaikan dulu aja ya Bu ya. Saya tampung dulu nggih. Oh boleh Ibu. Waktu Ya. saya sedikit ya. Coba mungkin kita Ya, masih selesai. setengah jam lagi. Ya. Sekitar 3-5 begitu boleh ya Bu? Iya Bu, siap sebentar. Ya. Monggo lanjut Ibu. Nah ini
Area kesulitannya banyak sekali, dari area akademik yang berhubungan dengan akademik ya, baca, menulis, mengeja, aritmatik dan sebagainya. Kemudian untuk area EF-nya, executive functioning, ini yang biasanya masih kita bawa pada saat kita sudah dewasa ya. Kemampuan untuk mengelola sesuatu, mengendalikan impulsivitas, gitu ya, nggak gerusa-gerusu, bisa antri, kemudian mengendalikan sudah tadi, kemudian kemampuan bersosialisasi, persisten gitu ya, gigih atau enggak gitu ya, kemudian di koordinasi motoriknya. Monggo Bu, lanjut lagi. Ya, ini menurut di International Dyslexia Association tahun 94. Jadi disleksia itu ada dasar neurologisnya. Kemudian ini Ibu ya, diturunkan secara genetika, bersifat herediter. Jadi orang tua yang disleksia, salah satu kemungkinan besar anaknya juga disleksia. Apabila kedua orang tua disleksia, otomatis anaknya juga disleksia. Apabila salah satu saudaranya disleksia, yang saudara lainnya bisa jadi juga disleksia. Jadi diturunkan secara langsung dari saya langsung ke anak-anak saya. Kemudian ada kesulitan di kemampuan pemrosesan bahasa. Ingat, potensi kecerdasannya harus normal atau di atas rata-rata, disandang seumur hidup. Makanya dari tadi ciri-ciri yang di atas tadi saya selalu bilang di checklist juga untuk kitanya. Ya, disandang seumur hidup, tidak ada kata sembuh karena bukan penyakit. Kalau penyakit ada sembuh, kalau kita nggak ada, gitu ya. Kerjanya berbeda-beda, ada ringan, sedang, dan berat, tetapi semuanya tidak dipengaruhi oleh IQ. Ada yang IQ-nya tinggi, gifted, tetapi dia mengalami disleksia berat. Kalau yang ringan mungkin seperti saya mungkin ya, jadi tidak perlu diintervensi, tidak perlu terapi, tetapi saya menemukan coping strategi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan saya itu yang ringan. Monggo Ibu bisa lanjut. Ya, kalau kita lihat di sini, disleksia ringannya lebih besar ya. Jadi banyak, mungkin secara tidak kita sadari, mungkin di sini juga ada kita ternyata penyandang disleksia tapi yang ringan. Jadi kita bisa survive sendiri gitu ya. Kalau yang sedang membutuhkan bantuan dari luar, jadi harus diintervensi, harus mengikuti terapi dan sebagainya. Kemudian kalau disleksia berat, seumur hidup dia harus mendapatkan intervensi atau bantuan dari orang-orang sekitar. Monggo Ibu, lanjut. Mungkin bisa dilompat Ibu, ini tadi sudah saya jelaskan, berat juga sudah. Nah, sebelumnya Ibu, ya, nah ini disleksia bukan disebabkan, ini mitos, jadi bukan. Tetapi apabila anak kita sudah dikatakan penyandang disleksia dan ternyata ini ada, ini akan sangat-sangat mempengaruhi keparahan dari anak kita yang disleksia. Tetapi ini bukan penyebabnya. Gitu. Monggo Ibu lanjut. Nah, jadi anak-anak disleksia itu bukan otaknya nggak benar dan sebagainya, enggak. Tapi ini loh cara berpikirnya saja yang mereka berbeda. Sama seperti kidal ya. Kidal itu kan bukan berarti ada sesuatu yang salah, enggak ada yang salah sih. Gitu ya. Sama seperti ini. Kalau yang di kiri itu anak-anak yang bukan disleksia, yang kanan yang disleksia. Kalau yang bukan disleksia, pada saat mereka diminta untuk membaca, ada 3 titik yang berpendar untuk mengenali huruf, untuk merangkaikannya sampai dia paham. Kalau yang disleksia itu hanya satu yang berpendar. Inilah yang membuat mereka sangat-sangat sulit untuk dia paham, sulit untuk mempelajari sesuatu. Tetapi dengan intervensi yang tepat, semuanya akan dapat diatasi. Monggo Ibu lanjut. Lanjut Ibu. Ini tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah ini untuk apa? Ibu bisa lihat di sini ya, ini terbalik semua ya. 1, 2, 3, jadi nulisnya benar dari kiri, tetapi semua kebalik. 5 aja enggak, 5, 6, 8 benar gitu ya. Terbalik. Ini contoh-contoh. Bisa lanjut Ibu contoh-contohnya. Terus Ibu lanjut. 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 Ini contoh-contoh aja. Ya, ini kapan masa terbaik mendeteksi disleksia? Ya, harus sedini mungkin. Memang disleksia itu baru ditegakkan diagnosisnya di usia 7 tahun pada saat anak sudah terpapar akademik. Tetapi dari kecil kita sudah bisa melihat tanda-tandanya. Gitu ya.
Jadi kalau disleksia tidak kunjung mendapatkan intervensi yang tepat, kalau kita ngomong soal disleksia sedang sampai berat ya, sampai usia sekitar 9 tahun, maka akan tetap tertinggal. Dari segi akademiknya juga dalam segi bahasanya. Otomatis kalau bahasanya stuck di usia itu tanpa mendapatkan intervensi, kalau di tes IQ otomatis tes IQ-nya akan jatuh dan nggak jadi masuk ke rata-rata atau normal, bisa jadi turun karena verbal IQ-nya akan di bawah turun gitu ya. Monggo Ibu langsung bisa dilompati terus lagi Ibu. Nah, ini tipe belum. Nah, tipikal disleksia di kelas mungkin Bapak Ibu bisa baca ya. Ini sudah jelas sekali ya, kesulitan baca tulis dibandingkan teman, sulit memahami soal cerita, kapan sih ini harus ditambah, dikurang, dibagi gitu ya. Sering bengong kalau diajak ngomong, sering tanya, "Hah? Apa mah? Apa?" Terangkan berkali-kali baru paham tapi lupa lagi gitu ya. Nggak teliti, ceroboh, sulit fokus gitu ya, nggak nyambung di pergaulan di kelas. Ini akhirnya anak-anak kita memang rentan dengan bullying. Monggo Ibu lanjut lagi. Nah, yang berikutnya ini bisa mungkin difoto, di capture untuk mama papa yang anak-anaknya masih di usia TK. Ya, di usia TK ini caranya kita untuk men-screening anak, kita bisa tahu anak kita ada sesuatu apa enggak sih, atau berpotensi disleksia atau enggak sih, karena semakin dini kita tahu, semakin dini kita intervensi. Kalau ternyata bukan disleksia ya puji Tuhan gitu ya, tetapi kalau ternyata dia disleksia dan kita sudah ketemunya di awal nih pada saat dia TK, hasilnya akan sangat-sangat bagus sekali karena kita sudah ajari, sudah bantu anak sejak dini gitu ya. Ini anak belum terpapar dengan akademik. Rapid naming nanti bisa dites untuk anak-anaknya. Dia bisa enggak sih nyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat namanya saja, gitu ya. Karena kebanyakan anak-anak itu kayak kursi gitu ya, mereka nggak bilang kursi tapi mereka bilang duduk. Jadi fungsinya. Jadi ini bisa menjadi checklist gitu ya. Nanti kalau ya, oh ini kesulitan checklist gitu ya. PA, phonemic awareness. Jadi kita ngomong, Kak, tolong ambilkan mama duku 5. Yang diambilkan buku. Padahal sebenarnya yang diminta adalah duku. Jadi kata-kata yang hampir mirip terdengar itu yang kesulitan untuk anak. Kemudian pragmatik tadi sudah saya sebutkan. Jadi coba dilihat bahasanya, susunan katanya. Tepat enggak dia ngomong dengan sopan santun ke orang yang lebih tua, gitu ya. Kemudian menamakan huruf, baru menamakan huruf. Apa dia bisa mengenali huruf dan menamainya, gitu ya. Tapi belum membaca. Kemudian di working memory-nya, dilihat untuk speed of processing-nya. Kalau habis diomongi, kira-kira dia masih ingat enggak? Kalau dikasih instruksi berapa tahap, dia masih ingat enggak? Dan bisa melakukan sesuai dengan instruksi atau enggak? Ya. Kemudian digit span, bisa enggak dia berhitung? Hanya sekedar berhitung benda, misalnya gitu ya. Ada 5 benda, dia bisa enggak berhitung dengan urut? Berhitung saja. Kemudian sekuen atau urutan. Gitu tadi ya, bisa enggak mengikuti instruksi dengan tahapan yang tepat? Konsep waktu, paham enggak dia? Kemarin, sekarang, besok, gitu ya. Terus menceritakan ulang bagaimana dia? Bisa tepatkah? Bisa dari awal kah? Atau dari tengah-tengah ceritanya? Mengikuti pola. Di TK itu ada segitiga, lingkaran, kotak, gitu ya. Nah, nanti biasanya kan anak diminta meneruskannya segitiga, lingkaran, kotak, segitiga, lingkaran, kotak. Nah, dia bisa apa enggak? Mengikuti pola, gitu ya. Kemudian keterampilan motoriknya, gerusa-gerusu enggak dia? Gitu ya. Impulsif enggak, baru mamanya belum selesai ngomong lagi sudah lari gitu ya. Bisa dilihat dari situ. Kemudian stabilitas postural. Clumsy enggak? Kalau dia bawa sesuatu, kira-kira gampang jatuh enggak? Gampang kecekluk enggak? Gampang jatuh enggak? Gitu ya. Ketangkasan gerakan motorik, kalau lari bagus enggak, lurus enggak, atau mungkin miring-miring gitu ya, atau misalnya naik di papan titian bisa enggak, naik tangga bisa enggak sih dia satu-satu kanan kiri, jangan-jangan cuma kanan gitu ya. Kemudian menggambar bentuk sederhana, bisa enggak, kalau di TK itu kan sudah ya bentuk lingkaran, bentuk segitiga, nah dia bisa enggak menggambar itu ya. Mungkin itu saja Ibu. Kalau dilanjutkan sampai nanti. Iya Ibu, sangat bagus sekali Bu ininya untuk materinya. Terima Ya, kasih. tepuk tangan dulu untuk Bu Pinky. Baik Ibu, ini tadi saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman.
Bentar, saya matikan dulu untuk screen-nya. Mana ini? Ini mana ini? Oh, ini loh, share. Baik. Kalau di chat belum aja Bu, belum ada Bu. Tapi kalau di teman-teman ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Bu, untuk anak yang menderita disleksia, itu kan tadi bisa dipantau pada saat dia prasekolah. Betul. Itu umur berapa ya Bu ya? Apakah umur ketika dia masuk PAUD ataukah masuk TK ya Bu? Yang dihitung dengan prasekolah. PAUD, Ibu. PAUD. Jadi Iya. umur 4 sampai 5 PAUD. tahun. Betul. 3. Usia 3 tahun, iya. Usia 3 tahun sudah terlihat, Ibu. Tadi kan yang terakhir itu saya sudah berikan ini ya, checklist yang bisa papa, mama atau bapak ibu cermati, yang bisa di checklist kira-kira yang mana. Nah, itu kan belum masuk ke akademik, Bu. Jadi kan ini Gitu ya. itu tuh dari anak kecil kan dia sudah mulai bisa ya, Bu, hitung jarinya gitu. Kemudian ini bentuk apa lingkaran, ini bentuk apa segitiga, ini kan sudah mulai. Atau misalnya anak usia 2 tahun saja, itu dia sudah kenal dengan ini apa benda-benda sekitar. Betul ya? Iya. Dia bisa mulai. Nah, ini sudah terlihat masih salah-salah terus ya. Kalau disuruh nyebutin mesti dia kursi itu duduk gitu. Piring itu dia bilang makan gitu. Atau mungkin dia bilang nggak tahu atau mungkin salah. Tuh. Nah, ini nanti bisa dilihat Ibu kalau diajarin terus ya, ternyata sampai 6 bulan masih begitu. Nah, itu artinya mungkin ada resiko tinggi ke disleksia. Mau tanya lagi Bu, nyambung tadi. Kalau misalnya dari anak tersebut sampai 6 bulan ternyata tidak ada perubahan. Nah, ini berarti kan kita harus ke yang lebih profesional, Bu. Oke. Kalau di Surabaya mungkin Bu, atau di Sidoarjo, tempatnya di mana ya Bu ya? Soalnya terkadang tuh saya juga sering lihat di sekitar rumah saya itu kan saya juga sering ngobrol dengan anak kecil-kecil, anak saya juga umur 3 tahun itu Bu. Ada juga temennya itu yang seperti tadi Bu. Jadi kan perlu, mumpung masih muda tadi Bu, katanya kan harus lebih lebih dibina gitu loh Bu. Kan tadi kan katanya untuk disleksia kan tidak bisa sembuh ya Bu ya, seumur hidup. Karena nggak bukan penyakit. Nah, jadi kan harus diminimalisir kan Bu untuk disleksianya itu. Ya, mungkin Ibu bisa untuk merekomendasikan Bu. Ya Ibu, untuk merekomendasi mungkin nanti saya bisa kirimkan ke Ibu ya. Oh gitu, iya baik. Ya. Karena memang kita harus hati-hati ya Bu ya, harus hati-hati karena tidak semua dokter atau psikolog atau psikiater paham mengenai disleksia. Karena memang kalau diajak ngomong ya anaknya ya biasa aja Bu, ya kelihatan pinternya gitu loh. Tapi begitu ketemu dengan bentuk, pola dan sebagainya, kalau untuk anak yang masih kecil dia kok kesulitan. Nah itu paling tidak ibunya kan sudah paham Bu, ini anakku kok beda. Nah itu bisa jadi warning atau bisa jadi catatan. Nah, terkadang itu kan saya kasih Bu, saya kasih. Baik, siap Bu. Soalnya kan terkadang itu namanya juga seorang ibu Bu, pasti kan dia lebih khawatir ketika anaknya lu nggak bisa gini, lu nggak bisa gini gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dibuat untuk berkonsultasi kan lebih enak gitu. Betul Ibu. Betul. Ada pertanyaan lagi Bu, tadi saya lihat di chat dari Bu Lisa Maria. Selamat siang, saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana cara mengajarkan konsep kanan kiri? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajarkan perbedaan B, D, P, dan Q? Oke. Ya. Begini Ibu, yang di awal kita harus menyamakan persepsi dulu dengan anak, gitu ya, dipahamkan dulu terutama untuk mengajarkan huruf-huruf yang mirip-mirip ini, DPG ini ya kan mirip-mirip ya, hanya beda huruf saja. Jadi itu persepsinya harus kita samakan dulu. Kalau B itu kemana, ke kanan atau ke kiri, kita gampang bisa dikasih, mungkin kalau cewek bisa dikasih gelang Ibu.
gelang, atau misalnya kalau cowok bisa dikasih jam tangan untuk mengingat mana yang kanan, mana yang kiri. Itu dulu itu untuk jadi pengingat dulu. Kemudian untuk B, D itu bisa pakai begini ya. Pakai tangan kita. Tuh ya. Jadi kalau yang tangan kiri ini artinya B, kalau yang kanan ini kita yang D. Ini yang B, ini yang D. Dan nanti bisa dicoba di rumah. Gitu. Dan memang pertama ya harus dipahamkan dulu B, D. Terutama ini banyak orang yang mengajarkan B dengan D itu dengan sebutan perut di depan, perut di belakang. Nah, ini harus dipahamkan apakah sama persepsinya orang tua dengan persepsinya anak. Saya dulu juga diajarkan BD ini perut depan dan belakang, Bu. Dan saya bingung, Bu. Karena buat saya disleksia. Buat saya depan itu adalah keluar dari kertasnya. Kalau di belakang ya artinya di belakangnya kertas itu buat saya. Tetapi ternyata kan enggak hadapnya ya. Saya lebih paham ini ke kiri atau ke kanan. Itu dulu. Jadi persepsinya harus disamakan dulu, baru kita bisa membantu anak B itu menghadap kemana, D menghadapnya kemana. Gitu. Baik. Terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaan Bu di live chat. Saya punya murid yang sudah berusia 6 tahun, tetapi masih kesulitan untuk membaca. Akhirnya sudah ingat bunyi huruf, tetapi masih kesulitan untuk blending menjadi suku kata. Dia juga kesulitan untuk memahami aturan sosial, sulit duduk tenang saat belajar. Dia punya kelebihan pandai matematika, bisa berhitung dengan hanya mengawang saja tanpa hitung jari. Bahkan sudah bisa berhitung penjumlahan sampai 100. Wah, pinter ini berarti, Bu. Bisa duduk tenang hanya pas berhitung saja. IQ normal, apakah bisa dicurigai disleksia? Memang ada beberapa tanda yang mengarah ke disleksia. Tetapi ingat yang saya tadi bilang harus dilihat dari semuanya. IQ normal sudah masuk, pertama IQ ya. Ada kesulitan tiga bahasa. Tiga bahasa, aturan sosial itu masuk ke gangguan bahasa sosial, betul ya. Kemudian blending suku kata. Ya, ini masuk ke akademiknya ya. Kemudian ngomongnya Ibu bagaimana? Apakah dia bisa sesuai? Apakah dia bisa menggunakan kata-kata yang tepat dalam satu kalimat? Ini dilihat dari bahasa lisannya. Kalau saat bercerita bagaimana dia bisa urut enggak atau lompat-lompat di bahasa lisan. Kemudian tulisan, dia memang kesulitan blending ini ya, kesulitan blending huruf menjadi suku kata. Tapi dilihat menulisnya bagaimana? Apakah dia kebolak-balik? Apakah saat huruf itu sesuai dengan kaidah atau bagaimana? Nah, ini yang harus dilihat. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan beberapa ini saja, kemudian anak dikatakan disleksia. Tetapi memang ada ciri-cirinya, tetapi masih belum lengkap. Harus dilihat lebih lengkap lagi. Itu. Siap. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman atau kakak-kakak yang ada di sini. Bisa jempol, mumpung kita hari ini ada narasumber yang sangat cantik dan sangat bagus sekali. Ini dari Bu Jenny ya. Disleksia itu anugerah, betul. Iya, disleksia adalah anugerah. Betul. Kalau untuk di awal memang pada saat kita nemuin kesulitannya ya Bu ya, itu mungkin terkesan seperti musibah dan sebagainya gitu ya, karena aduh si angele diajari gitu ya. Tapi kalau kita sudah menemukan caranya, anak-anak sudah menemukan coping strateginya, disleksia akan menjadi anugerah. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu NASA itu ya yang mengirim. Oh ya, Deddy Kobuser itu ya Bu ya? Ya Ibu, enggak NASA Ibu. NASA yang saya pikir Aska Bu. Yang Bu PA itu pandemi komunikasi. Ya gimana Bu? Yang kirim astronot ke luar itu Bu. Nah, itu salah satu kriterianya atau salah satu syaratnya adalah dia mempunyai disleksia. Oh, saya baru tahu Bu. Kenapa ya Bu ya? Saya baru tahu. Anak-anak disleksia itu thinking out of the box Ibu. Jadi dia bisa mencari cara, ide-idenya itu nggak pikir ya. Gitu. Oh, jadi dia bisa berpikiran dengan cara yang berbeda sebenarnya Bu ya. Ini yang harus kita kembangkan bagi saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang punya disleksia. Benar.
Kalau Baik, baik. searching di Google banyak sekali tokoh dunia dengan disleksia, Ibu. Oh iya, Bu. Banyak, Ibu. Kalau di Indonesia yang kita tahu kan Habibie, terus tadi Deddy Corbuzier gitu ya. Oh iya, Kalau Aska itu ya, Bu ya. ada Tom Cruise, itu bapaknya juga Bu, Deddy Corbuzier sendiri kan juga disleksia ya. Kemudian kalau di luar negeri itu ada Tom Cruise, kemudian lupa lah saya kalau sudah begini ini lupa. Berarti benar yang diomongkan sama Bu Jenny tadi, Bu, disleksia adalah suatu anugerah. Betul Ibu. Betul. Asal Baik. kita tahu cara mengintervensi, akhirnya akan menjadi anugerah. Banyak sekali orang-orang yang kreatifnya luar biasa, itu biasanya mereka sebagian besar dari mereka adalah disleksia. Ya, terima kasih Pak Ivan. Nirina Zubir itu juga Oh, Nirina disleksia. Zubir. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman? Bu, kalau misalnya ada anak yang kita ajak ngobrol gitu ya, Bu ya, tapi dia kayak ketika kita menanyakan sesuatu, tapi dia itu kayak apa ya, nyelimur gitu loh, Bu. Itu apakah juga bisa salah satu bentuk dari disleksia, Bu? Untuk yang lisan. Dilihat lainnya, Ibu. Kemudian dilihat alasannya. Nyelimurnya itu karena apa? Karena mungkin dia nggak paham, atau mungkin dia ingin menghindar karena tidak mau jujur. Nah, itu kan berbeda-beda ya. Kalau menghindar karena dia tidak mau jujur, ya bukan termasuk salah satu ciri dari disleksia, Ibu. Jadi kita harus lihat dulu itu karena apa. Gitu. Kemudian anak yang mungkin pada saat masih kecil, usia 2 tahun, telat ngomong itu ya, Bu. Nah, itu juga harus diwaspadai. Karena ada salah satu, itu termasuk juga salah satu ciri dari disleksia, di samping yang lainnya juga. Baik, untuk disleksia ini apakah juga ini, Bu, mohon maaf, apakah juga melakukan pengobatan kayak minum obat atau hanya kita latih, Bu? Enggak, Ibu, kita latih aja, dan mereka nantinya berhasil kok, Bu. Iya. Oh, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oh ya, baik Bu, ini ada yang tanya ini Bu, anak yang tantrum Bu, kan biasanya untuk anak kecil kan sering tantrum, sering marah-marah. Itu juga salah satu termasuk dalam disleksia nggak Bu? Belum tentu, Ibu. Tantrum itu bisa semua anak juga bisa kok, Ibu. Anak yang tipikal pun, anak yang umum itu juga tantrum. Tantrum itu kan macam-macam ya penyebabnya ya. Bisa jadi karena dia minta sesuatu nggak dituruti gitu kan. Bisa jadi karena dia caper. Jadi mungkin papanya yang biasa luar kota begitu datang dia ada aja yang dia minta gitu, caper. Jadi kadang kita ngomong ini loh kalau ada apa-apa rewel, nah itu. Jadi tantrum itu tidak hanya milik dari anak-anak disleksia. Tapi semua anak bisa seperti itu. Ya, ini ada dari Bu Sari. Thinking of the box karena memang tidak mengikuti norma, alias kadang dablek, kata orang Jawa. Ini dari Bu Sari ini, Bu. Beda, Bu. Dablek beda ya. Kalau dablek kan artinya dia paham sebetulnya ya. Dia paham dengan norma sosial gitu loh. Lah masalahnya ini kan anak-anak kita itu mereka nggak paham, tidak paham dengan norma sosial. Kalau misalnya dia ngelihat orang gundul gitu, ada Bu murid saya Bu di satu lift gitu barengan masuk lift itu ada orang yang itu ya, yang gundul itu ya Bu ya. Dia bisa tanya, kenapa kepalamu? Oh, langsung ya Bu ya ngomongnya ya. Ya langsung. Nah, ini sebenarnya tidak ada maksud dia untuk dia tidak sopan. Beda dengan orang dablek. Kalau orang dablek kan dia ngerti ya Bu, kalau itu nggak sopan tapi dia ngomong gitu loh, sengaja mancing. Nah, ini orang-orang dablek. Kalau anak-anak kita ini nggak paham kok Bu, mereka tidak paham. Tapi kalau dikasih tahu, iya mereka paham. Tapi ingat, mereka juga akan lupa. Jadi memang harus berkali-kali diingatkan, tidak bisa sekali 2 kali. Baik, baik. Bu, apakah penyakit, maksud saya apakah disleksia ini tidak diketahui sampai dia dewasa? Jadi mungkin orang tuanya menganggap ini hal yang biasa, akhirnya berlanjut sampai dia dewasa. Itu apakah pernah Bu kejadian seperti ini?
Bisa Bu, terjadi Ya. Bu. Ini yang masuk ke disleksia ringan. Karena tadi Ringan. kalau kita lihat yang segitiga itu ya Bu ya, Ketiga. disleksia ringan itu kan yang paling bawah sendiri ya. Jadi Ya. sebagian besar dari kita ini masuknya di disleksia ringan. Jadi kalau disleksia ringan kita bisa menemukan coping strategi. Misalnya soal cerita, kok aku bingung ya soal cerita ini harus ditambah, kurang, bagi, kali gitu. Dia bisa menemukan sendiri caranya. Oh, kalau ada kata-kata ini artinya ini, gitu loh Bu. Tapi dia sendiri yang menemukan cara. Nah, ini masuk ke disleksia ringan. Nah, biasanya di akademik memang dia ada masalah, gandol, tetapi dia masih bisa mengikuti. Atau bagus. Nah, gitu. Berarti untuk cara belajarnya mereka dengan cara pemikiran yang sedikit berbeda dari yang umum berarti Bu ya? Iya, betul. Jadi cara mengajarkan anak-anak disleksia itu sebetulnya mudah, caranya hanya dua. Hanya dua. Tapi mengubah dan pikirannya juga hati. Baik. Remedial. Jadi diulang. Jadi misalnya apa nih yang didapat anak tadi pagi daring di sekolahan, itu mengulang. Setelah selesai diulang lagi di rumah gitu ya. Jadi remedial harus sering diulang. Yang kedua mengajarkan anak tidak hanya sekedar misalnya mengenal apel gitu ya. Tidak hanya sekedar dilihatkan ini lo apel atau ini lo gambar apel, tetapi benar-benar kita lihatkan bendanya, kita lihatkan buahnya, anak bisa pegang, anak bisa cium, anak bisa potong, anak bisa rasa. Jadi semua multisensori, sensorinya semua digunakan. Ini hasilnya akan lebih bagus karena lebih bertahan Bu, di memorinya lebih bertahan. Dibandingkan kita hanya memberitahu ini loh apel, itu termasuk buah, warnanya merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah ini sebentar aja pasti dia lupa. Oh, jadi harus langsung dipraktekkan, dipegang, kemudian dirasakan ya Bu ya? Betul Bu, jadi multisensori. Multisensori. Baik. Berarti untuk orang atau yang menderita ini apa ini? Maksud saya yang terkena disleksia Bu. Berarti nanti kalau misalnya dia tipikal belajarnya dia yang orang umum biasanya dia hanya mencatat, menulis, dia bisa dengan cara yang lain, misalnya dengan mendengarkan atau dengan metode yang lain, begitu Bu ya? Betul Bu. Kalau disleksia yang ringan ya ini, jadi mereka bisa cari cara sendiri Bu, cari cara sendiri. Jadi ini yang biasanya tidak terdeteksi, tetapi nanti ada hal-hal yang akhirnya terkesan menyusahkan orang lain, seperti misalnya kanan kiri masih bingung gitu ya Bu ya, ngomong sama orang ini arahnya kemana ya, sana Pak, ke utara, utara itu mana gitu ya, ke utara. Atau misalnya sebentar Bu, kira-kira sekitar 5 km lagi, nggak ngerti jarak. Nah ini juga terus sering-sering lupa, terus ngomong tiba-tiba di tengah itu kan terkadang mengganggu ya Bu ya, atau menyalahkan kita lagi ngomong enak gitu ya sama orang, tiba-tiba dia datang terus ngomong tanpa melihat ini loh kita lagi serius membahas sesuatu. Nah ini kan akhirnya ini yang membuat orang lain terganggu, tetapi dia sendiri tidak merasa. Tetapi untuk secara akademik sosialisasi yang mereka sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Bu, saya mau nanya, tadi kan disleksia karena keturunan ya Bu ya. Jika salah satu misalnya dari ibunya menderita disleksia, kemudian ternyata bapaknya tidak, mungkin berapa persen ya Bu ya? Atau misalnya kalau bapaknya menderita, ibunya menderita, mungkin jauh lebih besar daripada salah satu. Mungkin Ibu bisa beritahu Bu, kira-kira berapa ini? Ya, kalau kedua orang tua disleksia, sekitar 40-70% anaknya pasti disleksia Ibu. Kemudian kalau salah satu saudara disleksia, kemungkinan besar 50% saudaranya juga disleksia. Tetapi kalau misalnya begini ya Bu, saya disleksia, suami saya tidak gitu ya, anak saya 3, salah satu atau salah duanya disleksia, yang satunya enggak misalnya begitu. Tetapi dia kan hidup di keluarga dengan disleksia ya Bu. Chaos-chaosnya itu kan ngikut semua. Jadi otomatis anak kita yang tidak disleksia pun juga akan terlihat disleksia. Oh, gitu ya Bu ya. Karena pengaruh lingkungan. Baik. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ini ada Ibu. Ini. Oh, ini dari Bu Jenny sih Bu. Enggak, yang Margarita. Oh, Margarita Novi. Baik.
Disleksia yang terobati atau sembuh, apakah bisa kambuh gangguan disleksianya? Mau dijawab, Bu? Disleksia bukan penyakit. Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi kita bukan penderita disleksia, tapi kita penyandang disleksia. Jadi tidak ada kata sembuh dan disandang seumur hidup, hanya tampilannya yang berbeda, Ibu. Jadi misalnya pada saat kita masih sekolah, masih kecil, yang kesulitan yang terlihat adalah di kesulitan akademiknya, gitu kan ya. Begitu SMP beda lagi, Ibu, dengan EF-nya, executive functioning, tadi sudah ada juga executive functioning-nya. Jadi dia kesulitan untuk memanage waktu, gitu ya. Harusnya ada 3 PR, dapat 3 PR nih misalnya. Yang A harus dikumpulkan minggu depan, yang B masih 2 minggu lagi, yang C mungkin besok gitu. Nah, dia bingung mana yang harus dikerjakan dulu. Terus dia merasa waktu ini kok habis ya, atau mungkin memanage uangnya sulit. Nah, itu. Jadi beda-beda tampilannya berbeda-beda. Tetapi kalau dari kecil kita sudah mengajarkan anak bagaimana sih coping strateginya setiap kamu menghadapi masalah atau kesulitan, nanti gedenya dia akan menggunakan itu, Bu. Jadi misalnya nggak ngerti nih yang dimaksud danau itu apa ya, Maya? Sudah dijelasin, sudah dilihatin gambarnya kok yang nggak inget-inget. Nah, ini bisa diajak ke tempatnya, misalnya dibawa ke danau beneran, atau dilihatkan YouTube, boleh Bu. Nah, tapi ini loh Bu, cara-cara ini loh yang kita ajarkan ke anak. Jadi akhirnya anak tahu, oh kalau aku nggak bisa, aku bisanya kemana? Tanya ke siapa? Mama, papa nggak bisa, coba aku tanya ke guruku. Guruku nggak bisa, oh aku boleh loh buka Google. Cara nyarinya begini, begitu Ibu. Jadi ini coping strategi ini yang diberikan. Jadi tidak ada kata-kata kambuh, tapi ini memang kita bawa. Seperti saya sendiri, sampai sekarang saya masih kesulitan kanan kiri. Utara, selatan saya tidak paham. Kemudian jarak saya juga tidak bisa memperkirakan jarak. Ini misalnya dari Surabaya ke Malang bisa saya tempuh berapa jam, saya tidak bisa. Atau dari sini ke sekolah anak saya itu berapa kilometer, saya tidak bisa. Tidak paham. Terus lihat map itu saya sering salah, Bu. Malah Google Map-nya itu saya bantah. Nah, saya mappingnya nggak bagus. Begitu. Jadi nggak ada sih kata-kata sembuh, kambuh, nggak ada itu. Tapi memang kita bawa terus. Baik. Untuk saudara-saudara yang terkena disleksia, Bu, untuk sekolahnya apakah harus sekolah yang khusus ataukah sekolah sekolah biasa gitu, apakah boleh ya, Bu ya? Kan tadi kan butuh untuk kebutuhan khusus. Apakah ketika dia sudah, misalnya Bu, dari kecil dia sudah ketahuan, kemudian sudah dilakukan terapi, terus ternyata sudah semakin membaik. Nah, itu apakah boleh masuk ke sekolah umum biasa ataukah harus tetap ke sekolah khusus? Harus, Bu, harus sekolah umum. Harus sekolah karena umum. Karena secara IQ mereka tidak ada masalah ya, Bu ya. Cuman memang kita harus jeli sebagai orang tua untuk mencari sekolah yang memang cocok untuk anak-anak kita. Carilah sekolah yang bisa mengakomodasi anak-anak kita. Jadi misalnya untuk saat ini mereka masih kesulitan misalnya dengan membaca lancar gitu ya. Otomatis sekolah mungkin ada kok Bu, banyak beberapa sekolah itu yang mau memberikan akomodasi, misalnya dibacakan tulisannya, atau dia boleh tidak menulis jawaban tetapi dia ngomong tapi direkam gitu Bu, boleh. Ini ada beberapa sekolahan yang sudah memperbolehkan. Nah, ini loh, ini adalah akomodasi tertentu. Atau misalnya untuk temannya 10 soal dikerjakan dalam waktu setengah jam. Kalau anak kita mungkin 45 menit gitu, atau mungkin 1 jam. Atau misalnya 30 soal, anak kita hanya diberikan 20 soal saja. Nah, ini termasuk akomodasi tertentu. Jadi saya sarankan di sekolah umum, kecuali yang memang disleksianya berat ya Bu ya, baru ini masuk ke sekolah khusus. Tapi selama masih sedang, kalau dia masih mendapatkan intervensi, bisa masuk ke sekolah umum. Baik, ya, informasinya sangat bagus sekali Bu. Ini benar-benar menambah informasi Bu, terutama bagi saya juga yang masih ini Bu, punya anak umur 3 tahun. Ini juga sangat membantu saya sekali. Jadi saya nanti mungkin nanti dari rumah mungkin saya checklist karena kelihatannya saya juga ketika saya dapat dari ibu ini juga kelihatannya saya juga ini Bu. Semakin tercerah dan semakin terbukakan pikiran saya Bu. Baik. Ya.
Ya, monggo kakak-kakak, apakah ada yang masih mau bertanya kembali? Baik. Ya, mungkin closing statement, Bu, sebelum kita akan menutup acara hari ini. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Monggo, Bu. Waktu dan tempat. Ya, sering-seringlah mengecek di Google, Bu, untuk tahap perkembangan anak ya. Karena kita tahu anak kita berbeda dari anak orang lain, kita tahu anak kita ada sesuatu atau kesulitan dibandingkan anak lain dengan kita melihat dari tahap perkembangannya yang normal. Nah, dari situ nanti kita akan tahu, kalau sudah tahu jangan denial gitu ya Bu ya. Cepatlah untuk mencari bantuan ke profesional, ke dokter untuk menanyakan anak kita. Kemudian bantulah semua tenaga. Jadi ibu juga harus ikut terjun di situ. Karena kalau kita hanya mengandalkan guru, kita hanya mengandalkan terapis, waktunya akan sangat-sangat kurang. Karena sebagian besar waktu anak-anak kita itu ya bersama kita. Dan jangan menganggap kalau kita menemukan sesuatu nih ya kelihatannya, oh ini kelihatannya beda, ini kelihatannya terlambat. Jangan menganggap itu menjadi sesuatu nanti bisa. Kayak misalnya anak usia 2 tahun belum ngomong gitu. Biasanya kan banyak orang-orang yang bilang nggak apa-apa, laki itu kayaknya jalan dulu. Ah ya, itu Bu, sering itu Bu. Nah itu jangan lagi berpatokan seperti itu karena kita sudah di dunia modern. Jadi kita harus paham, ini harusnya anak sudah harus bisa ngomong nih. Kenapa nggak bisa ngomong? Jangan melihat ke yang lampau-lampau, cepatlah mencari bantuan. Paling tidak di screening dulu anak kita, mengarahnya kemana. Gitu Ibu. Jangan denial itu yang penting yang itu. Baik, memang dukungan dari orang tua itu sangat penting sekali ya Bu ya. Bahwa tanggung jawab anak itu bukan pada guru atau pada pengasuhnya, tetapi tetap kepada orang tua tanggung jawabnya. Betul. Baik. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Tepuk tangan lagi untuk Bu Trinti. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dari kami panitia ataupun dari teman-teman Ibu. Baik, Bapak Ibu mohon untuk kameranya dinyalakan. Mari kita untuk foto bersama dengan Bu Trinti. Monggo Bapak Ibu nyalakan semuanya. Oke. Maaf, selalu aku nggak tahu kalau kamu. Iya, sudah. Sebentar Bu, masih dikondisikan sama teman-teman. Baik. 1, 2, 3. Lagi, sebentar. Yang kedua. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak Ibu. Dan ini saya juga ngelihat ada yang bergabung jadi satu Bu. Jadi satu Zoom-nya ada banyak orang. Ini tadi saya lihat ada dari Bu Rina. Halo Ibu. Terima kasih Dan Ibu. juga terima kasih juga buat teman-teman yang ada di kabupaten kota yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti bonsai kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti acara kita dari awal, nanti kita akan share di YouTube kita di Promkes Jatim. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi. Jika lupa-lupa juga hari ini juga bisa mengikuti lagi. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Twinki. Terima kasih. Terima kasih semuanya.